Pangandaran, terletak di tepi selatan Jawa Barat, Indonesia, bukan hanya dikenal dengan keindahan pantainya yang memukau, tetapi juga memiliki sejarah yang menarik. Berikut adalah gambaran singkat tentang jejak sejarah Pangandaran. 1. Zaman prasejarah dan Kerajaan Sunda Galuh. Jejak awal sejarah Pangandaran dapat ditelusuri hingga zaman prasejarah di Indonesia. Wilayah ini memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Sunda Galuh pada masa Hindu-Buddha. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa Pangandaran menjadi bagian dari wilayah yang berkembang pada masa tersebut. 2. Masa penjajahan Belanda dan perubahan ekonomi. Seperti banyak wilayah di Indonesia, Pangandaran mengalami masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Selama periode ini, aktivitas ekonomi di Pangandaran banyak berfokus pada perdagangan dan pertanian. Sejumlah struktur bangunan dari zaman penjajahan Belanda masih dapat ditemukan di wilayah ini. 3. Peran Pangandaran dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pangandaran juga memiliki peran dalam Perang Kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Wilayah ini menjadi saksi dari semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Tempat-tempat bersejarah terkait dengan peristiwa tersebut mungkin tidak sebesar di daerah lain, tetapi Pangandaran tetap menjadi bagian dari kisah besar kemerdekaan Indonesia. 4. Tsunami tahun 2006 dan proses pemulihan pada tahun-tahun 2006. Pangandaran mengalami bencana alam berupa tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi di Samudera Hindia. Tsunami ini mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di wilayah pantai Pangandaran. Namun, sejak saat itu, upaya pemulihan dan rekonstruksi telah dilakukan untuk mengembalikan kehidupan dan keindahan Pangandaran. 5. Pengembangan pariwisata. Pangandaran mulai mendapatkan perhatian sebagai destinasi pariwisata pada tahun 1970-an. Keindahan pantainya yang eksotis, pasir putih, dan ombak yang menggoda mulai menarik perhatian wisatawan. Sejak saat itu, Pangandaran berkembang menjadi tujuan favorit bagi mereka yang mencari liburan pantai yang indah. 6. Warisan budaya dan kearifan lokal. Pangandaran juga memiliki warisan budaya dan kearifan lokal yang dijaga oleh masyarakat setempat. Tradisi adat dan seni budaya seperti tarian dan musik tradisional masih hidup dan dijaga agar tidak punah. Kearifan lokal ini menjadi bagian integral dari keberagaman dan keindahan Pangandaran. Hari ini, Pangandaran dikenal sebagai tujuan pariwisata populer yang menawarkan pesona alam dan aktivitas rekreasi yang menarik. Pantai, hutan, dan kehidupan laut yang melimpah membuat Pangandaran tetap menjadi daya tarik yang tak terelakkan bagi wisatawan lokal maupun internasional. Pangandaran, terletak di pesisir selatan Jawa Barat, memukau wisatawan dengan keindahan alamnya yang memanjakan mata. Dengan kombinasi pantai yang eksotis, hutan yang hijau, dan budaya lokal yang kaya, Pangandaran menjadi destinasi pariwisata yang menarik. Berikut adalah beberapa daya tarik pariwisata Pangandaran. 1. Pantai Pangandaran, keindahan pasir putih dan ombak memikat. Pantai Pangandaran adalah ikon pariwisata utama yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Pasir putih yang lembut, ombak yang mendayu-dayu, dan cakrawala yang memukau menciptakan atmosfer yang sempurna untuk berjemur, berenang, atau sekadar menikmati pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. 2. Pantai Batu Karas, surga para surfer. Pantai Batu Karas, yang terletak tidak jauh dari Pangandaran, adalah surga bagi para peselancar. Ombak yang cukup tinggi dan konsisten menjadikan pantai ini tempat ideal untuk berselancar. Bahkan bagi yang tidak mahir berselancar, hanya menikmati keindahan pantai dan memandangi para peselancar dapat menjadi pengalaman yang memuaskan. 3. Grand Canyon, keajaiban alam di tengah hutan hijau. Grand Canyon, atau yang juga dikenal sebagai Cukang Taneuh, adalah destinasi alam yang menakjubkan. Tersembunyi di dalam hutan hijau, Grand Canyon dapat diakses dengan perahu yang melewati sungai. Keindahan alam, air sungai yang jernih, dan gua-gua alam membuat Grand Canyon menjadi tempat yang eksotis untuk dinikmati. 4. Pantai Batu Karas, kesejukan alam, dan desa pesisir yang menawan. Pantai Batu Karas menawarkan kombinasi antara keindahan alam dan kehidupan desa pesisir yang tenang. Pengunjung dapat menikmati suasana yang santai,
berinteraksi dengan penduduk setempat, atau menjelajahi keindahan alam sekitar. Pelabuhan nelayan tradisional di sekitar pantai menjadi pemandangan yang menarik untuk diabadikan. 5. Air terjun Citumang, keindahan tersembunyi di pegunungan. Air terjun Citumang menawarkan pesona alam yang menakjubkan, terletak di tengah hutan pegunungan. Air terjun ini dikelilingi oleh tebing-tebing hijau dan kolam air yang jernih. Mencapai air terjun melibatkan sedikit petualangan trekking, tetapi pemandangan yang ditemui sepanjang perjalanan sangatlah memuaskan. 6. Pusat Edukasi dan Konservasi Penyu, melindungi keberlanjutan hayati. Pusat Edukasi dan Konservasi Penyu Pangandaran berfokus pada perlindungan dan pelestarian penyu. Pengunjung dapat memahami lebih dalam tentang siklus hidup penyu, melihat sarang penyu, dan berpartisipasi dalam upaya konservasi. Ini adalah pengalaman edukatif yang membangun kesadaran terhadap keberlanjutan hayati di kawasan ini. 7. Kampung Nelayan Batu Karas, meresapi kehidupan nelayan tradisional. Kampung Nelayan Batu Karas memperlihatkan kehidupan nelayan tradisional Jawa Barat. Pengunjung dapat melihat aktivitas nelayan, mencoba naik perahu tradisional, dan merasakan keseharian masyarakat pesisir. Ini adalah kesempatan untuk meresapi kearifan lokal dan memahami ikatan manusia dengan laut. Pangandaran, dengan keindahan pantainya yang memukau dan keragaman atraksi alam, menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Dari kesegaran ombak hingga keaslian desa pesisir, Pangandaran memberikan harmoni antara alam dan budaya yang membuat setiap kunjungan menjadi berkesan. Pangandaran tidak hanya memukau dengan pesona pantainya yang eksotis, tetapi juga dengan beragam kuliner lezat yang memanjakan lidah. Berikut adalah beberapa hidangan khas Pangandaran yang patut dicicipi. 1. Mie kocok Pangandaran, kelezatan mie kuah yang gurih. Mie kocok Pangandaran adalah hidangan mie kuah khas daerah ini. Mie yang kenyal disajikan dalam kuah kaldu sapi yang gurih dan kental. Tambahan daging sapi rebus, tauge, dan bumbu rempah menciptakan cita rasa yang lezat dan memanjakan lidah. Hidangan ini sering dijual di warung-warung tradisional di sekitar Pangandaran. 2. Pindang tetel, sajian ikan asin yang menggoda selera. Pindang tetel adalah hidangan ikan asin khas Pangandaran yang digoreng kering. Ikan yang diolah dengan bumbu khas, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Rasanya yang gurih dan asin membuat pindang tetel menjadi camilan yang populer di kawasan pantai. 3. Nasi rames Pangandaran, paduan hidangan lengkap dalam satu porsi. Nasi rames Pangandaran adalah hidangan nasi campur yang berisi berbagai lauk dan sayuran. Dalam satu porsi, Anda bisa menikmati nasi yang dihidangkan dengan lauk seperti rendang, telur balado, sayur asem, dan sambal. Paduan rasa yang beragam membuat nasi rames Pangandaran menjadi pilihan yang tepat bagi pecinta kuliner. 4. Seafood Pangandaran, nikmatnya hidangan laut segar di pinggir pantai. Dengan lokasinya yang berada di tepi pantai, Pangandaran menawarkan hidangan seafood segar yang tak terkalahkan, mulai dari ikan bakar, kepiting saus tiram, cumi goreng tepung, hingga kerang bakar. Anda dapat menikmati aneka hidangan laut yang diolah dengan cita rasa khas Pangandaran. 5. Gijo tahu, camilan pedas yang menggugah selera. Gijo tahu adalah camilan khas Pangandaran yang terbuat dari tahu yang digoreng dan disajikan dengan bumbu gejrot. Bumbu gejrot ini terbuat dari gula merah, air asam, bawang putih, dan cabai, menciptakan kombinasi rasa pedas, manis, dan asam yang unik. 6. Kue lapis pasir, manisnya tradisi dalam setiap lapisan. Kue lapis pasir adalah kue tradisional Pangandaran yang terbuat dari tepung beras dan kelapa parut. Setiap lapisannya dibuat secara bergantian antara adonan tepung dan kelapa parut, memberikan tekstur yang kenyal dan aroma kelapa yang harum. Kue ini sering dihidangkan sebagai kudapan manis atau oleh-oleh. 7. Pisang ijo Pangandaran, kelezatan pisang goreng dalam balutan hijau. Pisang ijo Pangandaran adalah varian pisang goreng yang unik dan lezat. Pisang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau yang terbuat dari tepung ketan, daun suji, dan air daun pandan. Setelah itu, pisang ini digoreng hingga crispy, rasanya yang manis dan teksturnya yang renyah, membuatnya menjadi camilan favorit di Pangandaran. Menjelajahi kelezatan kuliner Pangandaran
adalah cara yang sempurna untuk meresapi keunikan dan keberagaman budaya setempat. Dari hidangan laut segar hingga kudapan tradisional, setiap suapan adalah pengalaman rasa yang menggoda. Selamat menikmati kelezatan bumi pasir layar. Dalam setiap kunjungan, Pangandaran tidak hanya menghadirkan keindahan pantainya yang memukau, tetapi juga menyuguhkan hidangan lezat yang menggoda selera. Dari suapan mie kocok yang gurih hingga kelezatan pisang ijo yang manis, setiap hidangan adalah cermin dari kekayaan kuliner dan warisan budaya Pangandaran. Seiring matahari merunduk di ufuk barat, mari kita merenung sejenak atas kenangan indah yang telah tercipta di setiap langkah petualangan kuliner ini. Pangandaran, dengan keindahan alam dan kelezatan kuliner yang ditawarkannya, telah meninggalkan jejak manis di hati kita. Terima kasih, Pangandaran, atas setiap hidangan lezat dan keramahan yang telah kita nikmati bersama. Semoga kenangan indah ini akan terus terpatri dalam ingatan. Dan semoga kita dapat kembali merasakannya dalam petualangan kuliner berikutnya. Sampai jumpa di bumi pasir layar yang penuh pesona. Dan sampai jumpa di destinasi berikutnya.